Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Haryanto, NIM 120 1184338 akan mempresentasikan UAS Statistika Industri. Selamat menyaksikan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2A, yaitu tentang uji korelasi. Nah, yang A ini kita disuruh tentang scatter plot. Nah, setelah itu kita lihat di soal pada tabelnya ada X dan Y. Kita tentukan X untuk membuat mobil dan Y untuk konsumsi bensin. Setelah itu kita beri titik-titik yang saling berhubungan dengan tabel. Lalu kita tarik garis. Nah, karena ini garisnya turun, maka disebut dengan tren turun dan termasuk dengan linear negatif. Lanjut ke pembahasan yang B. Kita disuruh melakukan hipotesis di mana ada H0 dan H1. Maka H0-nya yaitu adalah Rho XY sama dengan 0. Di mana tidak ada hubungan antara mobil dan konsumsi bensin. Sedangkan yang H1 Rho XY tidak sama dengan 0, di mana tidak ada hubungan antara mobil dan konsumsi bensin. Nah, setelah menggunakan alat bantu kalkulator, kita menghitung X bar atau X rata-rata dari soal. Nah, X barnya didapatkan 37,375, sedangkan Y barnya yaitu 20,875. Setelah itu kita kurangin yang ada di tabel dengan X-nya dan Y-nya mau dikuadratkan. Misalnya, lalu kita hitung yang ada di soal XI dikurangi dengan X barnya ini. Nah, contohnya itu ada 27 kurangi 37,375 sama dengan minus 10,875 dikuadratkan. Lalu Y dikurangi Y bar. Misalnya yang pertama yaitu 30 dikurangi 20,875. Didapatkan hasilnya 9,125. Lalu dikuadratkan. Setelah itu kita bandingkan tuh, cari yang XI yang udah di rumah dikurangi dengan X bar dikuadrat itu hasilnya berapa. Nah, di sini di kalkulator menunjukkan hasilnya yaitu 711,875. Sedangkan untuk Y dikurangi Y bar dikuadratkan yaitu hasilnya 286,875. Dan XI min X bar dikali dengan Y dikurangi Y bar yaitu hasilnya min 427,625. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus R. Jadi R sama dengan min 427,625 dibagi dengan hasil ini dikali hasil ini, berarti akar 711,875 dikali dengan akar 875. Hasilnya yaitu min 0,946. Lanjut ke uji T-nya. Kan tadi sudah diketahui bahwa R-nya adalah min 0,946 dan N-nya pada soal yaitu 8 dikurangi 2 dibagi dengan akar 1 min 0,946 dikuadratkan. Maka dapat dihitung hasilnya. Maka hasilnya itu adalah min 7,15. Nah, lalu kita sekarang ke uji daerah kritis dan kriteria uji. Nah, diketahui alfanya itu 0,05. Nah, V1-nya itu N-2. N-nya tadi kan 8 dikurangi 2 berarti 6.
Nah, T-nya berarti 0, uji tabel T di 0,05,6. Itu kita lihat, tinggal kita lihat di tabelnya ada berapa. Nah, di tabelnya itu menunjukkan 2,447. Lalu di sini kita buat kurva. Nah, di sini tuh karena kita dua sisi, yang sini min 2,447, yang di sini 2,447. Nah, saya suruh tolak H0 jika T lebih besar dari sama dengan min 7,15 yang tadi, atau T kurang dari sama dengan min 7,15, dan tidak tolak H0 jika sebaliknya. Nah, di poin 3 ini kita akan mencari intercept dan slope. Nah, diketahui rumusnya untuk menjadi B seperti ini dan A seperti ini regresinya. Pertama-tama untuk mencari regresi kita mencari B dengan rumus seperti berikut. Lalu kita masukkan angkanya. Yang tadi kita cari yaitu min 427,625 dibagi dengan 711,875. Maka kita lakukan perhitungan dengan kalkulator, dia hasilkan min 0,6. Setelah itu kita masukkan ke A-nya. A-nya di mana Y barnya yaitu 20,875 dikurangi oleh D min 0,6 dikali dengan 37,375. Lalu kita lakukan perhitungan 43,3. Lalu kita masukkan ke model regresi di mana YI A tambah BXI tambah EI. A-nya yaitu 43,3 dan B-nya yaitu min 0,6 XI ditambah EI. Nah, ini akan kita regresikan. Setelah itu kita mencari S kuadrat, di mana S kuadrat sama dengan MSI, yaitu sigma EI kuadrat dibagi N per 2. Nah, pertama awal-awal kita melihat tabel yang diketahui pada soal YI dan YI topi itu mulai dari regresi diperoleh S kuadrat, maka langsung kita menuju SB, di mana akar S kuadrat per sigma XI min X baru kuadrat. S kuadrat diketahui 5 dan sigma XI min X baru kuadrat yaitu 78,875. Setelah dilakukan perhitungan, hasilnya yaitu 0,08. Selanjutnya kita akan membahas poin D, di mana menggunakan uji signifikasi slope B. Pertama-tama kita harus menentukan H0, di mana beta sama dengan 0. Bobot mobil tidak memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin, dan beta tidak sama dengan 0, yaitu bobot mobil memberikan efek signifikan pada konsumsi bensin. Lalu kita masuk ke statistik uji, di mana T yaitu B min beta per SB. B tadi kita mencari dan dihasilkan min 0,6, lalu betanya yaitu 0 per SB-nya 0,08. Hasilnya yaitu min 7,5. Selanjutnya kita melakukan uji daerah kritis yang kita uji, di mana taruh nyatanya yaitu 5%, dituliskan 0,05. Dan P-nya yaitu N-2. N-nya tadi kan 8, dikurangi 2 sama dengan 6. Maka dimulai pada tabel T yaitu T sama dengan 0,05 bikin sama 6. Terus kita lihat di uji tabelnya, maka hasilnya itu 2,447. Lalu kita membuat kurva uji kanan kiri, di mana yang kiri yaitu minus 2,447 dan yang kanan 2,447. Maka kita membuat daerah kritis yaitu H0 jika T lebih besar sama dengan 2,447 dan T kurang dari sama dengan 2,447. Lalu tidak telah H0 jika sebaliknya. Maka kesimpulannya ternyata T yaitu yang dihitung tadi yaitu min 7,5 merupakan kurang dari min 2,447, sehingga tolak H0. Jadi berdasarkan dari data sampel pada taraf nyata untuk menyatakan bahwa bobot mobil memberikan efek signifikan nyata pada konsumsi bensin.
Selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya. Pertama-tama kita asumsikan H0 dan H1, yaitu H0-nya model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel Y, dan H1 sama dengan model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Lalu statistika uji, di mana F sama dengan MSR per MSE. Lalu kita tuliskan MSR-nya sebesar 256,28, MSE-nya yaitu 5, sama dengan 51,256. Lalu kita membuat tabel di mana isinya ada sumber NSV, NN, UF. Lalu kita masukkan regresinya yaitu 256,28, errornya 30, maka totalnya yaitu 285,28. Selanjutnya V-nya itu ada 1, 6, dan 7 yang kita peroleh tadi. Terus MS-nya yaitu 256,28 dibagi dengan yang ini adalah 5. Maka uji F-nya didapatkan hasil 51,206. Lalu kita masuk ke daerah kritis dan kriteria uji. Daerah nyatanya yaitu alfa sama dengan 0,05, V1-nya ada 1 dan V2-nya sama 6. Maka diperoleh tabel F yaitu 0,0516. Dan hasilnya itu 5,99. Lalu kita tentukan kriterianya, di mana tolak H0 jika F lebih besar sama dengan 5,99 dan tidak tolak H0 jika sebaliknya. Nah, ternyata F sama dengan 51,256 lebih besar dari 5,99, maka tolak H0. Pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y, yaitu konsumsi bensin. Lalu kita masuk ke determinasi, di mana rumusnya yaitu F kuadrat sama dengan SSR dibagi SST. SSR-nya kita masukkan yaitu 256,28 dibagi dengan 286,28 didapatkan hasil 0,895. Maka artinya variasi pada variabel Y konsumsi bensin mampu dijelaskan rata-rata sebesar 89,5% oleh variasi pada variabel X bahwa mobil pada model regresi yaitu mendapatkan 10,5%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan atau